Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairan Akhlakul Firdaus dengan NIM 25201132 dan rekan saya. Saya Marsha Salsabila dengan NIM 252011025. Kami dari Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang akan membawakan sebuah topik yang menarik, yaitu terkait peran UI UX, AR, VR, AI, dan tren IMK dalam dunia pendidikan. Apa sih itu IMK? IMK itu sendiri adalah sebuah bidang multidisiplin yang melibatkan evaluasi, desain, dan studi tentang bagaimana manusia menggunakan teknologi. Jadi, IMK itu kedepannya akan belajar mengenai bagaimana psikologi seseorang ketika menggunakan sebuah aplikasi sehingga mereka merasa comfort atau nyaman dalam berinteraksi dengan aplikasi yang kita kembangkan ke depannya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya bukan hanya sekedar untuk membuat komputer atau sistem itu dapat bekerja, melainkan dengan adanya IMK ini dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pengalaman pengguna secara keseluruhan dalam menggunakan aplikasi kita ke depannya. Nah, agar sebuah interaksi digital dapat dinilai berhasil, terdapat tiga komponen utama dalam IMK. Yang pertama yaitu manusia, melibatkan dengan segala kemampuan kognitif dan fisiknya dalam berinteraksi dengan sistem. Jadi, manusia sendiri itu memiliki karakteristik yang unik dalam memproses informasi eh, dan memori penyimpanan yang terbatas, serta keterbatasan fisik maupun panca indera. Dan yang kedua, ada komputer, yaitu mencakup perangkat keras hardware seperti keyboard, layar, dan juga prosesor, dan perangkat lunak software merupakan sistem atau aplikasi itu sendiri yang memfasilitasi interaksi dengan manusia tersebut. Dan yang selanjutnya ada konteks, yakni meliputi lingkungan fisik, sosial, dan situasi spesifik saat teknologi tersebut digunakan oleh manusia. Ini merujuk pada situasi fisik di mana sebagai contoh sebuah aplikasi pembelajaran yang diakses oleh seorang siswa di dalam ruang lingkup kelas yang tenang dan kondusif. Dalam konteks ini, contohnya siswa dapat berinteraksi secara fokus menggunakan instruksi suara dan mendengarkan penjelasan audio tanpa adanya gangguan bising dari luar. Dari pemahaman terhadap konteks inilah yang dapat memastikan bahwa teknologi akan tetap adaptif dan optimal ketika dioperasikan di dalam lingkungan belajar yang sesungguhnya. Selanjutnya, kita akan mengenal terkait UI. UI itu sendiri adalah sebuah kepanjangan dari user interface, yang mana artinya adalah tampilan visual interaksi. Nah, UI ini merupakan sebuah antarmuka yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Artinya apa? Semua tampilan yang ada dalam sebuah aplikasi atau sistem itu kita sebut dengan UI, yang mana elemen utamanya dapat meliputi tombol, icon, tipografi, warna, dan lain sebagainya. Nah, itulah uh, tentang UI. Jadi pokoknya intinya semua desain atau semua tampilan yang ada di aplikasi kita itu kita sebut UI, seperti gambar yang ada di kanan. Nah, ini adalah ilustrasi dari dashboard aplikasi. Nah, semua ini kita anggapnya sebagai UI. Jadi UI ini di setiap tahunnya memiliki perkembangan terus-menerus. Contohnya, kita di sini ada tren desain UI di 2026, ada AI Driven Personalization. Desain UI kini semakin pintar, di mana antarmuka mampu menyesuaikan konten, tata letak, dan rekomendasi secara dinamis berdasarkan kebiasaan serta preferensi pengguna atau user. Yang selanjutnya ada dark mode 2.0, yaitu evolusi dari mode gelap yang lebih cerdas. Sistem ini mampu beradaptasi secara otomatis dengan intensitas cahaya di sekitar pengguna untuk kenyamanan mata yang maksimal. Dan dari beberapa contoh tersebut ada juga UI yang
tren di 2026, contohnya glassmorphism, yaitu estetika visual yang menekankan efek transparasi seperti layaknya kaca dengan lapisan yang bertingkat yang memberikan kesan kedalaman ruang yang modern. Nah, contoh glassmorphism ini contohnya ada di iPhone atau Windows 11. Ada juga seperti minimalism, yaitu UI dengan desain yang mengutamakan kesederhanaan dengan pemanfaatan white space atau ruang kosong secara optimal dan mengeliminasi elemen yang tidak esensial demi fokus pengguna. Selanjutnya adalah terkait UX. Setelah kita mengetahui UI, maka kita harus tahu juga terkait UX. UX atau user experience itu lebih berfokus kepada pengalaman holistik pengguna. Artinya apa? Artinya interaksi pengguna dengan sistem itu harus kita buat dengan senyaman mungkin. Nah, itu akan kita pelajari di UX. Nah, UX itu adalah keseluruhan pengalaman, kenyamanan, serta kepuasan pengguna saat memakai suatu produk digital maupun fisik. Seperti yang rekan saya sampaikan sebelumnya, yaitu terkait interaksi manusia di 3 komponen utama. Nah, manusia berinteraksi menggunakan, rata-rata manusia berinteraksi menggunakan ibu jari atau jempol mereka. Sebagai contoh, ketika mereka ingin kembali ke menu sebelumnya atau melakukan interaksi submit. Ketika kita membuat sebuah aplikasi dan tombol submit itu di atas, otomatis jempol kita atau ibu jari kita sangat susah untuk menjangkau tombol tersebut. Sehingga ada yang dinamakan thumb zone atau di mana artinya tempat nyaman atau area nyaman untuk melakukan interaksi kita dengan ibu jari. Nah, itu masuk ke dalam lingkup user experience. Dan sifat UX atau user experience itu sangatlah dinamis, personal, dan juga holistik, yang mana mencakup segala hal yang mulai dari fungsionalitas hingga emosi pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi. Nah, bedanya sama UX itu apa? Kalau UX itu berfokus kepada logika dan fungsi. Nah, kita akan memberikan sebuah analogi bahwasannya UX itu adalah arsitek rumah. UX adalah arsitek yang merancang denah, fungsional, dan logis, memastikan struktur bangunan kokoh dan alur ruangan nyaman digunakan. Jadi, mulai dari tata letak kamar, tempat mandi, wastafel, itu masuk di UX atau pengalaman pengguna. Sedangkan kalau UI atau user interface itu berfokus kepada visual dan estetika. Untuk analoginya di sini adalah sebagai desainer interior. UI adalah desainer interior yang memikirkan warna cat, pencahayaan, dan dekorasi agar rumah tersebut indah dipandang secara visual. Nah, dari kedua ini sebenarnya mereka itu saling melengkapi. Jika ada satu yang tidak bagus, maka aplikasi tersebut sangatlah mencolok, sangat bisa kita rasakan. Walaupun UI bagus, namun experience pengguna itu jelek, maka otomatis aplikasi tersebut akan sedikit penggunanya. Dan jika UX-nya bagus namun UI-nya jelek seperti aplikasi tahun 2015 ke bawah, otomatis pengguna akan lebih sedikit karena tidak mengikuti tren desain yang terkini. Jadi, di dalam dunia IMK ada prinsip desain antarmuka, yaitu meliputi kita memberikan 2 contoh, yaitu A Golden Rule dari Ben Seiderman dan juga prinsip visibility dari Donald Roman. Yang pertama ada dari Ben Seiderman, yaitu antarmuka yang baik harus memiliki konsistensi. Nah, konsistensi di sini merupakan mempertahankan kesamaan aksi di mana icon itu harus memiliki ukuran yang sama, terus seperti warna itu juga harus memiliki kesamaan warna yang seiras dan tata letak di setiap halaman aplikasi. Lalu ada umpan balik atau feedback yang informatif di mana sistem harus selalu memberikan respon atas setiap tindakan pengguna. Contohnya seperti memunculkan indikator pemuatan atau loading saat data sedang diproses agar user tidak mengalami kebingungan saat menggunakan aplikasi tersebut.
Yang selanjutnya ada pencegahan kesalahan, yaitu merancang sistem sedemikian rupa agar pengguna tidak melakukan kesalahan yang fatal dan memberikan kendali kepada pengguna. Dan yang selanjutnya ada prinsip visibility dari Donald Roman. Di sini, Donald Roman menekankan bahwa elemen kontrol dan fungsi dari sebuah antarmuka harus terlihat jelas secara visual dan bekerja secara logis sesuai ekspektasi pengguna. Jadi, dalam prinsip ini, Donald Roman menegaskan bahwa fungsionalitas utama dari sebuah sistem harus terlihat jelas secara visual dan bekerja sesuai dengan ekspektasi logis manusia. Jadi, pengguna tidak boleh terbebani untuk menebak fungsi dari suatu elemen antarmuka. Fungsionalitas harus melekat pada tampilan visualnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam IR atau augmented reality dalam dunia pendidikan. Nah, ini sangat menarik teman-teman, karena AR itu sendiri membawa sebuah objek virtual ke dunia nyata. Ini sering kita temukan di kehidupan kesehari-hari, seperti ketika kita menggunakan beberapa filter TikTok, Instagram, dan yang paling terkenal adalah game Pokemon Go, yang mana dalam game tersebut kita memiliki misi untuk mencari Pokemon di real life, dan kita scan menggunakan aplikasi lokasinya, maka akan muncul Pokemon di lokasi tersebut. Walaupun Pokemon tersebut hanya ada di kamera ponsel kita. Nah, itu sangat menarik teman-teman, karena teknologi ini menggabungkan objek virtual 3D ke lingkungan dunia nyata secara real time. Nah, dalam konteks pendidikan, AR sering digunakan untuk mensimulasikan interaksi tata surya, menampilkan anatomi tubuh manusia secara 3D, membawa materi abstrak langsung ke meja siswa. Dengan adanya AR ini, dunia pendidikan sangat berubah beberapa waktu ini, karena dengan adanya AR kita dapat mensimulasikan sebuah objek abstrak yang dulunya hanya dibuat dua dimensi di layar, sekarang kita dapat berinteraksi dengan 3D di depan mata kita, walaupun itu hanya sebuah gambar 3D. Namun dengan adanya AR kita dapat melihat secara detail bentuk objek tersebut secara 3 dimensi. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari AR itu sendiri, yang pertama, AR itu sangat interaktif. AR dapat membuat materi pembelajaran yang kompleks dan abstrak menjadi visual yang sangat mudah dipahami, menarik perhatian, dan sangat interaktif bagi siswa. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang dulunya ada di papan tulis 2 dimensi hitam putih, sekarang dapat kita berinteraksi dengan bentuk objek 3 dimensi. Nah, beberapa waktu lalu saya mendengar informasi bahwasannya AR sudah diimplementasikan di dunia pendidikan medis. Dengan AR dapat menyimulasikan anatomi tubuh, baik itu struktur dalam tubuh maupun struktur luar, sehingga pembelajaran yang adanya di kelas dulunya hanya gambar yang kurang interaktif, sekarang lebih interaktif dan lebih detail, mulai dari posisi dan gambar-gambarnya secara langsung. Nah, namun di sisi lain ada beberapa kekurangan. Yang pertama adalah spesifikasi dan juga biaya. Karena AR itu membutuhkan hardware yang tinggi, jadi maka kita harus memenuhi spesifikasinya. Oleh karena itu, dengan ada spesifikasi yang tinggi, maka otomatis biaya yang kita keluarkan itu akan cenderung lebih mahal dibandingkan teknologi-teknologi lain. Berbeda dengan AR, VR yaitu menciptakan lingkungan sepenuhnya yang virtual dan imersif, sangat berguna untuk simulasi laboratorium berbahaya secara aman atau perjalanan waktu ke lokasi sejarah di masa lalu. Melalui penggunaan headset VR, jadi user dapat merasakan pengalaman secara langsung yang tidak mungkin dilakukan di dunia nyata karena keterbatasan fisik atau keamanan. Contoh penerapan VR sendiri adalah simulasi eksperimen laboratorium kimia berskala berbahaya
atau perjalanan waktu virtual ke situs-situs bersejarah kuno. Kelebihan dan kekurangan VR sendiri, yang pertama yaitu kelebihan experiential learning, menghadirkan pengalaman belajar atau experiential learning yang sangat kuat, di mana siswa bisa merasa benar-benar berada di dalam materi yang sedang dipelajari. Dan kekurangannya, VR sickness dan isolasi. Jadi, setelah ada kelebihan pasti ada kekurangan di dalam VR sendiri. Jadi, kekurangannya yaitu penggunaan VR yang terlalu lama dapat memicu VR sickness, seperti pusing dan mual. Selain itu, butuh headset mahal dan berpotensi mengurangi interaksi sosial langsung antar siswa di kelas. Nah, kemudian kita akan membahas terkait AI dalam IMK. AI sendiri adalah panjang dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang mana AI ini dapat melakukan interaksi berbasis niat atau intent based. Nah, AI memungkinkan komputer untuk meniru kemampuan kognitif manusia, integrasi fitur canggih seperti NLP atau Natural Language Processing, dan telah merevolusi IMK. Kita telah beralih dari interaksi berbasis perintah kaku menjadi komunikasi yang berbasis percakapan yang alami atau conversational interface. Banyak kita temui seperti Google Translate yang kita dapat berinteraksi dengan voice to text, terus kita dapat arahkan ke turis, dan kita dapat mendengarkan bahasa asing secara cepat, real time, hampir real time dengan adanya AI, karena dia bisa melakukan translating bahasa yang mereka sampaikan. Walaupun kita belum bisa bahasa tersebut, namun AI sudah mengerti karena mereka berbasis NLP atau Natural Language Processing. Nah, personalisasi dengan AI. Jadi dengan adanya AI kita dapat menyesuaikan materi sesuai kemampuan. Sesuai yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu AI itu memiliki kecerdasan atau kognitif yang sangat luar biasa dibandingkan manusia. Walaupun manusia yang membuat AI, namun mereka memiliki keterbatasan dalam melakukan proses-proses tertentu, sehingga AI ini hadir dengan kostumisasi atau personalisasi yang dapat diatur, seperti kita menciptakan sebuah persona AI itu sebagai asisten pajak, asisten rumah tangga, yang dapat kita tanya terkait seputar pajak, seputar keseharian, gaya hidup. Nah, dengan adanya AI dan AI tersebut dapat dipersonalisasi, maka dapat mempermudah keseharian kita yang sebelumnya kita searching harus banyak, dengan kita harus cari artikel satu-satu. Dengan adanya AI yang sudah dipersonalisasikan, maka dapat membantu suatu bidang dengan mudah dan terfokus, tidak ada bias sedikit pun. Peran AI bagi pendidik yaitu ada dua, di mana yang pertama efisiensi administratif, yaitu generatif AI. Jadi generatif AI ini contohnya seperti Gemini, ChatGPT, yang memungkinkan dosen dan juga guru untuk menyiapkan kerangka modul, kuis interaktif, atau draft video pembelajaran hanya dalam hitungan menit, dan menghemat waktu persiapan yang berharga. Jadi AI sendiri itu bukan sebagai pengganti peran guru, melainkan sebagai tools untuk membantu guru agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan juga efisien. Yang selanjutnya ada evaluasi otomatis, yaitu mempermudah sistem evaluasi dengan penilaian otomatis yang cerdas, memberikan analisis mendalam terhadap perkembangan siswa, dan sangat meringankan beban administratif pendidik di sekolah. Tantangan dan etika AI, yang pertama ada plagiarisme, yaitu meluasnya praktik plagiarisme yang menggunakan AI generatif secara instan tanpa adanya proses pendalaman asli dari mahasiswa. Jadi
dengan plagiarisme dan integritas akademik, resiko penurunan kemampuan berpikir kritis atau critical thinking mahasiswa akibat maraknya penggunaan AI generatif untuk menyelesaikan tugas tanpa adanya proses pemahaman materi secara mandiri. Dan yang selanjutnya ada privasi data, di mana resiko kebocoran privasi data mahasiswa yang digunakan untuk melatih model bahasa AI tanpa persetujuan yang eksplisit. Jadi AI mengumpulkan data, nilai, dan profil perilaku belajar siswa dalam skala besar akan rentan terhadap penyalahgunaan jika sistem keamanan cloud tidak digunakan atau tidak dikelola dengan ketat. Yang ketiga ada bias algoritma, berpotensi munculnya bias algoritma dalam sistem penilaian otomatis yang dapat merugikan kelompok demografi tertentu. Penting untuk digarisbawahi bahwa ketergantungan teknologi yang berlebihan juga akan dapat menimbulkan daya critical thinking intelektual manusia. AI harus diposisikan sebagai alat bantu saja sebab peran pendidik manusia dalam memberikan nilai moral, empati, motivasi, ataupun psikologis dan pendidikan karakter tidak akan pernah bisa digantikan oleh algoritma secanggih apapun. Nah, isu ketergantungan teknologi yang mana ketergantungan pada AI berisiko mematikan nalar kritis. Teknologi secanggih apapun tidak bisa menggantikan pendidik dalam memberikan empati, motivasi, dan pendidikan karakter. Jadi ini adalah salah satu ancaman interaksi humanis dari AI yang mana mereka sekarang sudah masuk ke ranah manusia. Mereka menyampaikan pendapat seperti selayaknya manusia sehingga menciptakan bias-bias tertentu sesuai dengan prompt atau personalisasi yang diaturkan atau disampaikan kepada mereka, sehingga dengan adanya uh, cepatnya proses yang dilakukan oleh AI yang dahulunya kita harus membaca buku, harus membaca banyak artikel untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Sekarang dengan adanya AI kita dapat mendapatkan sebuah kesimpulan hanya dengan waktu beberapa detik saja. Nah, hal tersebut di sisi lain memang positif, namun banyak negatifnya karena dapat menurunkan tingkat daya berpikir kritis anak muda atau generasi sekarang karena mereka mengandalkan AI dalam semua bidang yang mereka lakukan. Nah, sekarang kita akan membahas terkait tren smart classroom, yang mana tren ini sekarang lagi hype di luar negeri karena di adanya tren ini kita dapat menghadapi tren digital masa depan yang kita dapat menghadapi tren digital dengan lebih siap karena dengan adanya smart classroom ini kita dapat menunjang sistem pendidikan kita agar lebih maju dan lebih modern. Nah, contohnya adalah dengan adanya layar interaktif beresolusi tinggi, kecerdasan buatan atau AI yang responsif, dan juga ada IoT atau Internet of Things. Dengan tujuannya adalah untuk menciptakan ruang pembelajaran yang dinamis dan juga proaktif. Nah, perlu digarisbawahi dengan adanya classroom, tren smart classroom ini tidak dapat menggantikan guru 100%. Karena apa? Karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu AI tidak memiliki empati dan juga moral, maka pentingnya tenaga pendidik untuk mengarahkan siswa atau mahasiswa agar tetap berpikir kritis dalam melakukan pembelajaran di kelas. Nah, ini ada teknologi smart class yang ada IoT. Nah, IoT itu sendiri adalah ini di sini kita memberikan contoh yaitu sensor IoT dapat menyederhanakan manajemen kelas seperti otomasi, pencahayaan, dan penyesuaian suhu ruangan yang bekerja berdasarkan tingkat kehadiran siswa dalam kelas. Nah, IoT ini sendiri dapat kita temui di beberapa alat-alat di sekitar kita tentunya, seperti AC, seperti proyektor, laptop,
laptop, dan lain sebagainya yang memiliki sensor untuk mendeteksi beberapa interaksi atau aktivitas yang di luar, sehingga mereka dapat menyesuaikan kemampuan dari hardware atau teknologi tersebut agar memenuhi kebutuhan kita. Nah, ada juga namanya LMS atau Learning Management System. Nah, LMS ini berbasis cloud, membantu pendidik untuk mengorganisir tugas, nilai, dan materi secara terpusat, sehingga seluruh aset pembelajaran dapat diakses siswa kapan saja tanpa batasan waktu. Nah, contoh yang viral beberapa waktu lalu dan kita gunakan sampai sekarang, yaitu adanya Google Classroom. Ada adanya Google Classroom ini dapat membantu guru atau pendidik untuk membagikan tugas, soal, materi itu lebih mudah kepada siswa, dan soal tersebut tersimpan sebagai arsip, sehingga kedepannya siswa dapat mengakses materi atau soal tersebut lebih mudah dibandingkan ketika menggunakan cara konvensional, yaitu kertas tulis. Nah, dari Smart Class yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, tantangan Smart Class tersendiri masih tergolong susah untuk dilaksanakan karena adanya beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama pertimbangan biaya, yang kedua infrastruktur, dan yang ketiga reskilling guru. Jadi, jika kita ingin melakukan sebuah inovasi seperti Smart Class, yang pertama, kita juga harus memikirkan bagaimana biaya tersebut bisa terpenuhi, yaitu implementasi teknologi pintar terhambat oleh tingginya biaya awal untuk pengadaan perangkat dan lisensi. Dan di antaranya keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang belum merata di daerah pelosok, serta urgensi pelaksanaan program reskilling atau pelatihan berkelanjutan agar guru fasih dalam mengadopsi teknologi baru. Jadi, sebagai kesimpulan akhir dari presentasi kami, kemajuan teknologi di bidang IFK seperti UI UX, AR VR, AI, dan tren IMK dalam dunia pendidikan sejatinya memegang peran kunci dalam merevolusi efektivitas dunia pendidikan modern. Namun, seluruh lompatan teknologi ini hanya akan bermakna jika dirancang dengan pendidikan yang humanis. Artinya apa? Teknologi yang harus disesuaikan dengan keterbatasan dan kebutuhan nyata manusia, bukan sebaliknya. Dan keseimbangan antara regulasi etika yang tegas, kesiapan infrastruktur, dan juga peningkatan literasi digital adalah mutlak diperlukan agar teknologi tetap berfungsi sebagai alat bantu pembebasan akademik, tanpa mengikis esensi interaksi sosial kemanusiaan kita. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, urung direkam.